Waktu akhir kehidupan Khadijah hanya tersisa pakaian di tubuhnya. Gua Rasulullah dalam sebuah peperangan disambut dia Khadijah. Lelah tat Rasulullah dalam berdakwah watanya. Hana salah lagi urunnya udah dakwah. Di mana-mana urun dakwah. Hai urun terima baju saho dengan jamu. Pirame urun lewenya. Tingut Rasulullah dalam pangkuan Khadijah. Waktu kalian lihat wajah Rasulullah lemah tat ke Rasulullah. Hek tat berdakwah. Urung-urung malam berdakwah hanan tena dua robi pengikut watanya. Golong dengan cacian demi cacian, dengan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, kepedihan demi kepedihan. Waktu nekalan dia tu wajah Rasulullah wajah lelah, roh mata Khadijah, gelap-gelapna roh si, karena berat tat roh sayang tat ke suami Khadijah. Akhirnya meneteslah di wajahnya Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Karena Khadijah waktu itu fikir nyolun ba adat lebih awal meninggal lung Rasulullah. Karena lun umu kadua. Kemudian waktu hana lelun, siapa yang akan membantu Rasulullah? Yang kenyan wah. Kan wah hana belakol kai. Itu yang membuat air mata Khadijahnya mengalir yang banyak. Sehingga terkejut Rasulullah bertanya, wahai Khadijah, apa kan kata taklik? Gata segolong tamu kawin ngelun urung yang terhormat di kota Mekah ini. Orang-orang mengagumkan gata. Urung-urung bahagia watai kalian gata. Tapi setelah engkau bersuamikan aku, pada saat gata tamu kawin ngelun, hai Khadijah, gata dicaci, gata tidak dihormati, dihina dengan berbagai macam hinaan-hinaan. Puang gara-garanya gata menangis, bukan ya Rasulullah. Gata cukup jaya harta di atas muka bumi ini. Di tanah Arabnya 2/3 kekayaan kota Mekah. Tapi setelah engkau masuk Islam, wahai Khadijah, semua harta-harta engkau telah engkau korbankan untuk agama Allah. Gara-garanya kata menangis, bukan ya Rasulullah. Len hananya harta yang kalung korbankan untuk Allah dan Rasul. Tetapi yang membuat aku menangis, wahai Rasulullah, uronyo lun menjadi orang yang miskin, yang ada hanya pakaian di tubuh lun. Akan tetapi yang membuat aku menangis, lun hana pulun bantu leron ya Rasulullah. Hanale kekayaan, hanale harta. Tidak ada sesuatu lagi yang bisa membawa kebaikan untukmu, wahai Rasulullah. Maka seandainya aku meninggal dunia nanti, engkau ingin berdakwah melewati sebuah sungai, melewati luang bahasa katanya yang tidak ada jembatan, galilah tubuhku, kata Khadijah, necok menyelong yang dalam kubur. Jadilah kubur itu, jadilah seluruh mayat-mayatku, tulang menulang aku. Jadilah sebuah jembatan untuk engkau lewati, wahai Rasulullah. Necok tubuh longnya negidah waktu untuk melewati sebuah jembatan untuk engkau bisa berdakwah di sembarang sana. Dan di saat akhir kehidupan beliau, apa permintaan terakhir engkau, wahai Khadijah? Bolehkah ya Rasulullah surban ron nebalut lung di saat nesertai dengan lung di saat aku meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, hanya itu permintaan engkau yang sudah begitu banyak engkau korbankan untuk hidupku dan di kehidupan agama ini. Hanya satu surban yang engkau inginkan dariku. Ya Rasulullah, lung surban ron agar aku tidak disiksa nanti dalam liang lahat. Agar tubuhku selamat daripada azab-azab setelah aku meninggal dunia nanti. Begitulah kisah Khadijah, wahai saudaraku sekalian.
Maka bukan tidak mungkin hari ini walaupun hanya 1% Khadijah, begitu besarnya pengorbanan beliau untuk agama Allah dan untuk seorang suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beta fikir wanita-wanita mulia di hari akhiratnya hana pedih dalam udai pedih. Ngan golom meninggal anak. Lihat berkahwin dengan Nabi, meninggal si Roro anak beliau Ibrahim, meninggal anak beliau Abdullah, meninggal Siti Ruqayyah, meninggal Ummi Kalsum. Beban. Hanya dengan sedikit beban tanya tak tinggalkan agama Allah. Bacut le gedanya uronyo hana harta. Kita tidak mau lagi untuk belajar agama.